Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Faris dari PT Rancang Reka Ruang. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki sebuah kasus yang mungkin banyak dipertanyakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kira-kira dengan uang 50 juta itu bisa untuk membangun rumah atau tidak ya? Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pada kali ini, untuk kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Seperti yang kita ketahui bersama, biaya untuk membangun sebuah rumah itu cukup tinggi. Mulai dari biaya material, lalu ada biaya desain, lalu ada biaya untuk membayar tukang. Sehingga perlu dipikirkan secara matang dan direncanakan agar anggaran yang dikeluarkan dapat digunakan secara optimal dan tidak berlebihan. Untuk beberapa pihak yang on budget atau budgetnya terbatas, mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bisa nggak ya membangun rumah dengan biaya 100 juta atau mungkin hanya 50 juta? Tentunya biaya tersebut di luar biaya membeli tanah dan biaya jasa arsitek. Jawabannya adalah bisa-bisa saja. Akan tetapi tentu ada konsekuensinya. Kira-kira apa saja konsekuensinya? Yuk kita kupas satu persatu. Konsekuensi yang pertama, dengan anggaran yang terbatas, kita harus cermat dalam memilih material. Karena anggaran kita yang terbatas, maka pilihan dari material yang kita punya juga terbatas. Sehingga kita tidak bisa memilih material-material yang memiliki kualitas yang tinggi. Karena pasti harganya juga tinggi pula. Maka dari itu kita harus melakukan riset harga material, sehingga anggaran yang kita punya cukup untuk membeli material-material yang akan kita gunakan nantinya. Konsekuensi yang kedua adalah luasan ruangannya terbatas. Dengan luasan ruangan yang terbatas, kita harus merencanakannya secara matang. Kita harus mengoptimalkan fungsi-fungsi ruangan agar sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Konsekuensi selanjutnya, kita tidak bisa memilih desain yang berlebihan. Karena desain yang rumit tentunya akan menambah biaya untuk membangun rumah tersebut. Kita bisa memilih desain-desain konsep yang lebih sederhana seperti industrial atau minimalis, karena kedua konsep desain tersebut tidak memerlukan finishing yang rumit sehingga akan lebih mengurangi biaya bangunan nantinya. Konsekuensi yang keempat, yaitu material dindingnya terbatas. Karena anggaran yang terbatas, kita tidak bisa menggunakan material dinding yang memiliki kualitas terlalu tinggi. Sebagai saran, kita bisa memilih material seperti bata ringan dengan finishing raw, karena material tersebut cenderung lebih murah dari material penutup dinding lainnya. Konsekuensi yang kelima, kita harus memilih material untuk rangka atap dan penutupnya dengan material-material yang murah. Kita tidak bisa menggunakan material seperti kayu, seperti pada umumnya, karena kayu cenderung lebih mahal. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan material seperti baja ringan, karena baja ringan lebih murah daripada material-material lainnya. Untuk penutup atapnya sendiri, kita bisa memilih material-material yang murah seperti galvalum dan juga asbes. Tentunya material-material tersebut memiliki beberapa kekurangan. Misalnya galvalum. Galvalum itu ketika hujan turun itu sedikit berisik. Lalu untuk asbes sendiri, asbes kurang baik dalam hal mereduksi panas matahari. Dan juga asbes kurang baik untuk kesehatan kita. Lalu konsekuensi yang selanjutnya, kita harus cermat dalam memilih material penutup lantai kita. Karena material lantai ini cukup berdampak dalam anggaran kita nantinya. Misalnya daripada kita menggunakan material keramik, kita bisa mencukupkan hanya dengan menggunakan plaster beton. Karena dengan menggunakan plaster beton, kita bisa menghemat pengeluaran kita nantinya. Tips membangun rumah dengan budget terbatas. Tips yang pertama, kamu bisa menggunakan konsep rumah tumbuh. Apa sih konsep rumah tumbuh itu? Jadi rumah tumbuh adalah konsep rumah yang direncanakan untuk dibangun secara bertahap. Jadi rumah tumbuh ini dibangun mengikuti kebutuhan dan kemampuan dari pemilik rumah. Dengan menggunakan konsep ini, pemilik rumah bisa membangun rumah sesuai dengan kebutuhannya seiring berjalannya waktu dengan tanpa menggunakan biaya yang besar. Untuk penjelasan tentang konsep rumah tumbuh, kamu bisa menonton di video yang di sebelah ini. Tips yang kedua, kita harus melakukan perencanaan RAB secara matang.
Kita harus menghitung secara rinci material-material apa yang akan kita gunakan, agar nantinya biaya yang kita butuhkan tidak melebihi anggaran yang kita miliki. Jadi kesimpulannya, bisa nggak sih membangun rumah dengan budget 50 juta? Jawabannya bisa. Akan tetapi, masih banyak sekali faktor-faktor lainnya yang belum disebutkan, yang belum termasuk di dalamnya. Misalnya, seperti pemasangan instalasi elektrikal, lalu ada instalasi plumbing, saluran air kotor, saluran air bersih, lalu saluran ke septic tank tersebut, dan berbagai utilitas-utilitas yang diperlukan lainnya. Dan tentu saja, luasan bangunan yang dapat dibangun akan sangat terbatas. Mungkin hanya bisa terbangun sekitar 3 kali 4 meter, atau mungkin bahkan lebih sempit daripada itu. Jadi, kalian harus berhati-hati jika ada pemborong atau kontraktor yang menawarkan jasa pembangunan rumah dengan biaya-biaya yang murah seperti 50 juta tadi. Kalian perlu mempertanyakan kembali bagaimana kualitas material yang digunakan. Sekian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat mengedukasi kita semua agar kedepannya lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa pembangunan rumah. Saya Faris dari PT Rancang Reka Ruang. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.